Amin, amin. Aldo tadi sudah menyampaikan bahwa tema gereja kita tahun ini adalah Know It, Live It. Dalam bahasa Indonesianya pahami dan hidupi. Karena kita nggak mungkin menghidupi apa yang kita nggak tahu atau apa yang kita nggak paham, Bapak Ibu. Ya, kemudian saya berpikir waktu saya menyiapkan khotbah sharing hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pikiran saya dan saya percaya muncul juga di pikiran Bapak Ibu adalah why should we know our Bible? Kenapa kita perlu paham Alkitab kita? Apa sih untungnya? What is the benefit of knowing our Bible? Apa sih untungnya kalau kita paham Alkitab kita? Nah, pagi ini saya mau sharing, biasanya kalau sharing maksimal 3 aja poinnya supaya jemaat gak perhatiannya lari kemana-mana. Tapi saya harus bahas 8 keuntungan paling tidak dari kita memahami Alkitab kita. Ya, ada beberapa poin yang akan saya titik beratkan, yang lainnya untuk pengetahuan Anda dan saya saja supaya Anda tahu apa sih untungnya baca Alkitab, apa sih untungnya paham Alkitab kita. Bapak Ibu. Nah, tadi poin pertama sudah dibahas, disampaikan lewat kesaksian Aldo bahwa firman Tuhan yang pertama itu adalah membangkitkan iman. Saya punya satu tips, ketika Anda baca Alkitab, bacalah dengan suara yang keras, nggak usah teriak-teriak, tapi paling nggak telinga Anda bisa mendengar apa yang Anda baca. Karena iman timbul dari pendengaran, Roma 10 ayat 17 berkata, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran dari Instastory. Bukan pendengaran dari Reels Instagram. Saya tadinya mau minta tolong Anda angkat tangan, jempolnya diangkat. Terus saya minta Asher untuk cek jempolnya siapa yang kulitnya mulai agak-agak tipis-tipis gitu ya. Berarti kebanyakan scroll. Bukan buka firman Tuhan tapi kebanyakan scroll. Tangannya yang dipakai jempolnya untuk scroll berbagai macam sumber kecuali firman Tuhan. Pas kita mendengar suara bacaan firman Tuhan, iman kita timbul. Disitulah iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, firman Allah itu melahirkan kita kembali. Tahukah Anda nggak bisa menjadi orang yang percaya kepada Kristus sebelum Anda dilahirkan kembali. Makanya ada istilah lahir baru. Bukan masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, tapi secara kerohanian, secara hubungan kita sama Tuhan, kita menjadi diperbaharui. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Just in case ada yang belum tahu, kita ini memang wujudnya darah dan daging ada di dunia ini. Tapi settingan kita, defaultnya kita itu bukan lahir dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dosa membawa kita kepada maut. Tapi Yesus Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang hidup dan yang kekal. Dahsyat sekali firman Allah ini. Maka kalau kita nggak ngerti kebenarannya seperti tadi Aldo sampaikan, maka kita nggak akan dapat benefitnya, nggak akan nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keuntungan kita ngerti firman Allah adalah firman Allah itu makanan rohani kita. Kalau satu hari kita orang normalnya makan berapa kali? 3. Saya tahu ada yang 5. Bahkan ada yang 8 sehari. Kalau
manusia jasmani kita ini kita kasih makan minimal normalnya 3 kali sehari. Maka kita berasa tubuh kita sehat. Nah kadang-kadang saudara, ini mungkin firman hari ini agak keras gitu ya. Tapi saya pengen kita mengerti, kenapa firman Allah itu makanan rohani kita. Kadang-kadang kita lebih care dengan jasmani kita daripada manusia rohani kita. Kita pikir cukup untuk datang beribadah kepada Tuhan, diisi oleh firman Tuhan seminggu sekali aja. Ya paling banter seminggu 2 kali pas CG, kalau datang CG. Kalau enggak datang CG berarti seminggu sekali cukup. Di keseharian kita Senin sampai Sabtu, kita sibuk ngurusin kerjaan kita yang lain, kita sibuk ngurusin keluarga, sibuk ngurus bisnis, sibuk lain-lain. Tapi kita seakan-akan manusia rohani kita ini diabaikan. Nah, pertanyaannya, kalau ada serangan dari si iblis, terus manusia rohani kita lagi lemah-lemahnya, apa yang kira-kira akan terjadi? Dagingnya yang lebih kuat atau rohnya yang lebih kuat? Anda pasti tahu jawabannya. Apa yang kita kasih makan, itulah yang akan lebih kuat di dalam kehidupan kita. Apa yang dikasih makan, itulah yang lebih kuat di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, firman Allah itu makanan rohani kita. Entah itu kita suka, entah itu kita tidak suka, itulah makanan rohani kita. Nutrisinya itu harus dari berbagai macam jenis makanan. Gak bisa setiap hari kita makan nasi sama tempe. Karena makanan kesukaan saya tempe. Maunya setiap hari makan tempe, akhirnya asam urat. Harus balance saudara, harus coba makanan. Kadang yang gak suka sayur, makan sayur. Dalam bentuk apapun pilih sayur yang disukai. Sayurnya pun harus beda-beda warna, jangan cuma satu warna. Gak balance itu. Pasti Anda tahu kalau Anda dalam hidup ini kita perlu yang namanya makanan. Kalau nggak makan lemes. Hari-hari ini ada beberapa teman kita yang lagi ambil doa puasa. Tujuannya puasa bukan untuk diet. Bukan supaya resolusi pertama tahun ini menjadi kenyataan. Supaya kurus. Bukan. Tapi Anda mengakui bahwa aku perlu makanan rohani. Aku perlu firman Tuhan agar manusia rohaniku ini bisa bertumbuh makin lama makin sehat. Bukan cuma sehat tapi kuat. Itulah fungsi dari makanan rohani. Itulah fungsi dari firman Allah. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup saudara ya. Dikatakan begini, sudah lama saudara menjadi orang Kristen. Hari ini siapa yang sudah merasa sudah lama jadi orang Kristen? Boleh angkat tangan? Ada yang baru 1 hari jadi orang Kristen? Atau ada yang belum jadi orang Kristen? Kristen atau enggak Kristen enggak menyelamatkan siapapun saudara. Karena yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen. Dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Siapa di sini yang pernah jadi bayi? Semuanya, nggak ada yang lahir langsung dewasa. Tampilannya kayak sekarang Anda dan saya. Nggak ada. Pasti kita pernah ngalamin jadi bayi. Anda kalau ingat
Mungkin Anda nggak ingat ya apa yang Anda lakukan kepada orang tua Anda pada waktu Anda masih bayi ya. Ngeri kalau misalkan bisa ingat semuanya ya. Nah tapi saudara, mari kita bayangkan. Ketika kita masih bayi, begitu kita nangis, orang tua kita langsung cari tahu kenapa nih anaknya, bayinya kenapa. Oh lapar, langsung dikasih makanan. Makanan datang, makan. Kalau ternyata minta susu, langsung datang susu. Tek datang. Lagi, ternyata pup gitu ya. Ganti pampers. Lapar, sakit. Semua hal terjadi dengan instan buat kita ketika kita masih bayi. Tapi saudara, kalau hari ini dengan umur Anda yang sekarang, Anda tetap berharap semuanya instan. Berarti itu tandanya kita masih bayi. Kadang Tuhan izinkan ketika kita berdoa, dulu pas bayi rohani, pas kita berdoa, ya Tuhan aku minta dikirimkan makanan, makanan datang. Pas kita berdoa minta apa, datang. Enak sekali jadi orang Kristen kalau setiap kali kita berdoa langsung ada yang kita minta. Tapi kesini kok Tuhan berasanya sudah jauh ya dari aku ya. Kesini kok Tuhan rasanya jarang banget loh jawab doaku. Kesini rasanya mungkin Tuhan udah gak sayang lagi sama aku. Karena aku minta pacar pun gak kunjung dikasih. Aku minta mobil, ya gak tahu kapan akan dikasih. Saudara, tahukah Anda bahwa ketika kita merasa kok doaku gak lagi cepat ya dijawabnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa itu sebenarnya proses kita untuk menjadi dewasa rohani? Orang dewasa tandanya bisa provide makanannya sendiri. Saya nggak bahas makanannya apa, tapi bisa provide makanannya sendiri. Orang dewasa tahu bahwa mereka harus bekerja baru boleh makan. Itu ada di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus bilang kalau mereka nggak bekerja janganlah mereka makan. Orang dewasa pasti ngalamin ujian. Dan banyak lagi hal yang lainnya yang gak pernah dirasakan waktu kita masih bayi. Mulai berpikir ya, ternyata kalau doaku gak cepat dijawab. Sebenarnya Tuhan lagi proses kita. Kalau doa langsung dijawab, doa minta langsung ada. Semua orang pasti berdoa. Saya jamin. Tapi kalau doa 3 tahun gak dijawab, berdoa untuk keluarganya yang belum diselamatkan, sudah 10 tahun gak dijawab. Kok doa minta ini gak dijawab-jawab, apakah saudara akan tetap setia berdoa? Anda sendiri yang bisa jawab, Anda dan Tuhan yang tahu. Keempat, firman Allah itu benefit berikutnya adalah mendatangkan kesembuhan. Mungkin Anda berpikir, kok bisa firman Allah mendatangkan kesembuhan? Ayatnya memang di mana, Pastor? Mazmur 107 ayat 17 dan 20. Mazmur 107 ayat 17 dan 20. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Memang gak semua penyakit itu karena lemah secara fisik. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh kesalahan kita, kelakuan kita. Nah, ayat 20 dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya firman Tuhan punya benefit kayak gitu ya. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Dan makanya seringkali nanti kita akan lihat skit pendek gitu ya tentang firman Tuhan dahsyatnya seperti apa.
Saudara, kadang kalau kita menjadi sakit, tapi kita cek nggak ada kesalahan, nggak ada kelakuan kita yang salah. Saudara pakai otoritas dan kuasa dari Tuhan untuk berkata kepada penyakit Anda, aku perintahkan sembuh di dalam nama Yesus. Maka kuasa dan otoritas yang diberikan kepada Anda akan melakukan bagiannya. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang punya, weh aku punya kuasa karunia rohani menyembuhkan. Kalau aku tumpang tangan pasti sembuh. Tidak begitu saudara. Tapi yang punya efek menyembuhkan adalah firman Allah lewat kuasa dan otoritas yang diberikan kepada Anda. Kita masuk benefit yang berikutnya. Firman Allah itu memberikan terang dan pengertian. Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan begini. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, seringkali kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi bila tersingkap, jadi ada dua kemungkinan, firman Allah itu bisa tersingkap dan juga bisa tidak tersingkap. Firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tahukah Anda apabila kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, sekitar kita, hidup kita berasanya lagi gelap banget, pikiran kita mungkin sudah buntu, pikiran kita mungkin pendek. Berkali-kali kita pengen menyerah, duh Tuhan udahlah gak kuat aku menghadapi semua ini. Tahukah Anda pada saat itulah Anda paling perlu firman Tuhan. Firman itu akan menerangi jalan kita di saat kita gak tahu apa yang harus kita lakukan nextnya. Firman itu akan menerangi jalan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kadang kita pengennya, ya Tuhan itu kasih tahu aku apa yang akan terjadi dari hari ini sampai 5 tahun ke depan. Itu namanya bukan pelita. Pelita itu cuma cukup menerangi 1 langkah ke depan. Maka berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Kristus, itu setiap hari kita perlu firman Allah untuk menerangi jalan kita. Kalau enggak, kita bakal kesasar. Enggak bakalan sampai ke tempat tujuan kita yang dirancangkan oleh Tuhan. Firman itu akan memperbaharui cara berpikir kita, cara kita meresponi keadaan kita, saudara. Luar biasa dahsyat firman Tuhan itu. Kita enggak bisa andalkan yang lain dalam hidup ini. Kecuali satu yang gak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya, yaitu firman Allah. Yang keenam, benefit dari firman Allah, bahwa firman Allah itu senjata rohani. Nah, saya perlu volunteers, mungkin teman-teman bisa bantu saya. Saya minta volunteers yang paling pasti mau melakukan apa yang saya inginkan adalah suami saya sendiri. Dan juga dibantu sama Dae dan Noel ya. Oke. Jadi hari ini saya meminta Coach Steve untuk jadi iblis. Anda ketawa mungkin Anda berpikir, enggak banget modelnya ya. Enggak banget loh modelnya, mu kayak bear gitu kan, kayak panda. Tapi kok saya minta jadi iblis hari ini ya. Tahukah saudara seringkali iblis gak datang sama kita dalam bentuk yang kita bayangkan. Seringkali iblis datang sama kita dalam bentuk yang menggiurkan, ganteng, menggoda, dan lain-lain saudara. Makanya saya specifically minta suami saya untuk menjadi iblis hari ini ya. Oke.
Dan mereka berdua ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu firman Tuhan. Ya. Oke, Anda bisa berdiri agak tengah di sini supaya semuanya bisa lihat ya. Yuk mari kita saksikan, mainkan peranmu dengan sempurna. Iya, lu nyerang yang Mereka sana, ini lu anak nyerang yang sana, Tuhan. bro. Itu, Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti ada tertulis, lebih baik 1 hari. Tapi ini mereka di sini. nyerang bro, ayo. Apa yang kau lakukan anak muda? Hari ini hari Minggu. Malah mainan. Wah, Tapi ini tidak tuh, apa-apa. itu, maju, Sebab kiri. orang Kiri, yang kiri. bermalas-malas dalam pekerjaannya. Itu menjadi saudara. Kiri, Saudaraku. kiri. Bro, serang. Apa yang kalian serang? Aku menyerang hatimu. Kalian jelek. Tak berguna, malah main Mobile Legends. Tidak ada gunanya. Buang-buang waktu. Lakukan itu. Anak muda. Ada yang tertulis. Kau tahu apa yang tertulis? Ada tertulis. Apa yang kau tulis? Apa? Aku tunggu. Ada tertulis. Iya, apa? Iya, aku tahu banyak yang tertulis. Hatiku banyak yang menulis. Tapi kamu, apa yang kau tulis? Apa yang tertulis? Mereka tidak tahu. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan. Benar kan? Benar, ada tertulis itu. Iya, apalagi lanjutannya. Tidak kau tahu. Aku tahu. Lebih baik. Iya, betul lebih baik. Lebih baik apa, bro? Itu. Lebih baik saja. Makanya belajar. 1 hari. 2000 tahun yang lalu aku sudah mencobainya dan dia tahu, kalian tidak tahu. Aduh capek, mereka tidak tahu. Ayo anak muda, apa yang kalian tahu? Kalian tidak tahu kan? Makanya baca. Tidak tahu kan? Kita tahu. Apa? Lupa. Nah, lupa. Kita tahu. Lupa itu cuma lagu, lupa liriknya. Tapi kalian tidak belajar firman Tuhan. Aku tahu firman Tuhan itu lebih baik daripada kalian. Aku pergi dulu ya. Goodbye. Sudah, terima kasih. Teruskan menjadi manusia yang tidak tahu firman. Saudara, mungkin skit ini lucu ya buat saudara, tapi seringkali ini loh yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita berhadapan dengan si iblis, kita mau jawab ada tertulis tapi kita nggak tahu apa yang tertulis. Sedangkan iblis itu sangat mengerti firman Tuhan, saudara. Iblis ngerti firman Tuhan. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan bisa putar balikkan. Karena dia ngerti, maka dia bisa putar balikkan firman Tuhan itu menjadi dikemas sepertinya kayak itu kebenaran. Padahal bukan sama sekali. Makanya kita kembali ke waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yang terjadi adalah dibilang kalau kamu lapar, ini ada batu, ubah aja dari roti. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah yang keluar dari Kristus. Yang kedua, pencobaannya sampai ada 3 kali. Semuanya Tuhan Yesus jawab ada tertulis, seperti ada tertulis. Saya mikir, kok Tuhan Yesus nggak pakai senjata lain sih? Kok kenapa Tuhan Yesus lawan iblis yang mencobai dia dengan ada tertulis? Saya belajar satu rahasia yang besar, saudara. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang terjadi di sana adalah Efesus 6 ayat 17.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang adalah senjata untuk kita melawan musuh kita. Pedang rohnya apa? Firman Allah. Ketopong keselamatan dipakainya di mana? Di kepala. Iblis selalu menyerang kita dari pikiran kita. Pikiran kita itu battlefield-nya iblis. Medan peperangan yang selalu diserang oleh iblis. Makanya kita perlu pakai ketopong keselamatan. Pikiran-pikiran yang bukan kebenaran, bukan firman Allah. Dicokokin terus ke kita dan kita mulai, oh iya ya aku gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, aku gak berharga, aku gak ada yang sayang dan lain sebagainya. Dan pedang roh itu adalah firman Allah. Makanya Tuhan Yesus gak jawab dengan hal-hal yang lain. Tapi dia jawab dengan ada tertulis. Kalau kita dihadapkan pada iblis yang sedang mau mencobai kita. Seperti dia datang dan dia tanya kamu lagi ngapain gini-gini ya. Terus kita gak punya senjata pedang roh ini. Gak punya firman Allah. Akhirnya saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di alam roh ketika kita berhadapan dengan si iblis. Kemungkinan besarnya kita akan menjadi bulan-bulanannya si iblis Bapak Ibu. Kemungkinan besar kita akan jadi pihak yang kalah. Karena kita gak tahu firman Tuhan. Ada tertulis. Apa yang tertulis ya? Kita nggak tahu apa yang tertulis. Maka sudah bisa dipastikan kita pasti jadi pihak yang kalah. Saya berdoa di sini nggak ada umat Tuhan yang kalah ketika dihadapkan dengan si iblis. Tapi semua orang tahu, semua umat Tuhan di sini tahu pakai pedang roh yaitu firman Allah. Makanya harus tahu dulu firman Allahnya mana. Apa yang tertulis di Alkitab. Baca firman Tuhan. Firman Allah yang ketujuh fungsinya, benefitnya membersihkan dan menguduskan. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita ini gak dari sononya bersih. Kita ini manusia berdosa tapi dibenarkan. Kita dulu kotor dengan dosa tapi kita dibersihkan. Dibersihkannya pakai apa saudara? Pakai firman Allah. Dahsyat banget firman Allah ini. Nah, saya encourage kita. Semua benefit yang saya sampaikan tadi memang banyak. Tapi akan lebih banyak lagi kalau Anda gali di dalam Alkitab Anda. Yang saya bisa kasih 8 supaya nggak terlalu lama message-nya ya. Tapi firman Tuhan ada benefit-benefit yang lainnya selain yang 8 ini. Yang terakhir, firman Allah itu ibaratnya cermin rohani. Saya mau tanya, siapa yang di sini di rumah nggak ada cermin? Tolong angkat tangan. Kak Min punya cermin? Oh pasti punya ya. Siapa yang gak punya cermin di rumahnya? Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman aja, ada part yang berikutnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati dirinya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan dia lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun itu berarti gak cuma sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Menurut teman-teman,
Apa sih fungsinya cermin? Kita bercermin untuk apa? Tadi pagi saya sengaja mencoba untuk mencoba make up tanpa pakai cermin. Ya, saya sengaja coba make up tanpa cermin. Dan beginilah hasilnya saudara. Mungkin ada beberapa dari kita tadi yang bereaksi, ini loh cek lipstiknya cemot sini. Ada yang lain lagi meresponi saya dengan, do you see something different with Pastor Jess makeup? Terus yang satu lagi berkata dalam bahasa Inggris kepada saya, I don't want to react. Dia nggak mau berespon because I know you are good in makeup, so you must know, right? Ada lagi yang sudah kasih tahu saya, itu loh Cek, ini eyeliner kemana-mana. Tapi saya tetap kekeh, saya nggak mau hapus karena I want to make my point. Ketika kita seringkali, berapa sering Anda bayangkan, kita beredar di luar sana melakukan apapun tanpa kita berkaca kepada firman Tuhan, semestinya gimana? Saya barusan lihat sekarang ini di cermin dan saya merasa, aduh, butuh pengorbanan untuk jadi jelek ya. Aduh, kalau saya lihat cermin ini dari tadi, maka saya akan, aduh, tapi tahukah saudara, beberapa orang walaupun sudah lihat cermin, firman Tuhan sudah ngomong sama dia, kebenaran yang harus kamu lakukan, tapi mereka tetap memutuskan tuh lihat cermin aja, nggak melakukan apapun, terus keluar melakukan semua kegiatannya. Maka respon-respon yang didapat, seringkali itulah kenapa banyak orang berkata, kok orang Kristen gitu sih? Kok orang Kristen melakukan ini sih? Kayaknya nggak pas gitu. Tadi ada yang bilang, kamu lihat ada yang aneh nggak sih sama Pastor Jess? Kadang-kadang kita nggak sadar, kita keluar melakukan kegiatan kita di dunia luar tanpa kita tahu, kita nggak pernah bercermin kepada firman Tuhan. Untuk kita tahu, kalian teman-teman semua di sini bisa bilang saya aneh karena apa? Dalam konsep pemikiran Bapak Ibu sekalian sudah ada tuh cara make up yang benar. Sesuailah dengan desain yang Tuhan sudah buat bagi Anda dan saya Bapak Ibu. Kalau eyeliner dipakai di pipi, gak sesuai fungsinya. Kalau kita pakai lipstik harusnya ya sesuai bentuk bibir. Kalau kelebihan-kelebihan kayak gini, gak seharusnya. Tapi berapa banyak kita yang keluar beroperasi di luar sana tanpa kita berpikir bahwa yang benarnya gimana aja gak tahu. Firman Tuhan ngomong yang benernya gimana aja kita nggak tahu loh. Bisa jadi saya berpikir bahwa makeup kayak gini tuh bagus, cantik. Saya justru tadi pas beredar salamin orang-orang karena kebiasaan saya memang begitu nyalamin semua orang. Saya justru menunggu orang-orang yang mungkin berpikir, wih cantik sekali Pastor Jess hari ini. Tapi saya tahu satu hal bahwa teman-teman di komunitas New Tribe Bali ini orang-orang yang tulus-tulus semuanya. Berikan tepuk tangan buat Anda semuanya. Anda nggak membiarkan saya berjalan keliling pakai makeup yang kayak gini. Ada Fajar tadi bilang, Pastor Jess ini pasti eksperimen kan? Pasti eksperimen kan, ini sengaja kan? Dia nggak tahu untuk apa, tapi dia tulus mengatakan itu. Terus ada semua orang yang saya temui, iya ini loh cemot. Iya nggak apa-apa, udah gitu. Gak dibersihin.
Bersihin lah udah dikasih tahu kalau salah pun saya nggak membersihkannya. Tapi seringkali kita juga gitu. Firman Tuhan sudah kasih kita kebenarannya, tapi kita memutuskan untuk udah nggak apa-apa lah, biarin aja. Ngapain sih sesuai firman Tuhan? Ya akhirnya kita jadi orang paling aneh. Akhirnya kita jadi tidak seperti desain Tuhan buat Anda dan saya. Akhirnya mengundang pembicaraan tadi teman-teman. Anda Kak Mene tadi bilang, kasih tahu dong Pastor Jess, kalau mekanya begitu. Ada orang yang berani kasih tahu, ada orang yang berpikir sungkan, masa ngasih tahu Pastor Jess kalau make upnya cemong. Tapi saudara, firman Tuhan itu adalah cermin rohani yang apa yang kita lihat di cermin, ya itulah kita. Maka kalau saudara hari ini bilang, ya tapi aku sudah terlalu lama gak baca firman. Aku sudah gak tahu lagi cara kembalinya gimana. Saudara, gampang aja. Saudara putuskan untuk hapus make up yang aneh ini. Dan Anda putuskan untuk kembali menjadi desain yang Tuhan siapkan buat Anda. Hapus makeup aneh nih. Aku sudah cukup untuk menjadi orang jelek dan orang aneh di pemandangan jemaat. Better kan saudara? Anda cuma perlu langsung kembali. Kalau Anda bolong-bolong baca firman, jangan dierami kebiasaan itu. Langsung kembali baca firman, karena hanya butuh satu langkah itu aja untuk Anda kembali ke jalannya Tuhan. Gak perlu repot-repot pakai cara-cara yang lain. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semuanya. Tadi saya maunya juga pakai baju compang-camping. Tapi saya lihat lemari saya gak ada baju compang-camping. Kalau mau saya guntingin juga kok sayang gitu ya. Nah saudara, jadi ya udah cuman wajah aja yang jadi korbannya ya. Saudara, saya pengen kita mereview, coba bayangkan, bukankah kita seringkali melakukan apapun kesibukan kita tanpa kita bercermin kepada firman Tuhan. Kita keluar, kita lakukan apa yang kita pikir benar. Lakukan apa yang kita pikir baik. Lakukan apa yang kita pikir kehendak Tuhan. Sementara sumber kehendak Tuhan pun gak pernah kita baca. Saya mau ajak kita semuanya. Untuk hari ini akan ada perjamuan juga. Saya mau kasih kesimpulan, saudara. Apa benefitnya firman Allah itu kalau kita pahami? Yang pertama, firman Allah itu menimbulkan iman di saat kita perlu iman. Yang kedua, firman Allah itu melahirkan kembali. Yang ketiga, sumber makanan rohani kita supaya manusia roh kita makin kuat. Yang keempat, mendatangkan kesembuhan. Yang kelima, memberi terang dan pengertian. Yang keenam, senjata rohani. Ingat skip tadi, kalau kita nggak ngerti firman, kita diketawain sama iblis, saudara. Yang ketujuh, membersihkan dan menguduskan kita. Yang kedelapan, jadikan firman Tuhan ini cermin bagi kita. Supaya kita bisa pastikan penampilan kita baik sesuai dengan desain yang Tuhan tetapkan buat kita. Sehingga waktu kita keluar kita bisa menjadi representatifnya Allah. Representatifnya kerajaan surga buat dunia ini yang juga nggak ngerti standarnya kebenaran. Saya berdoa untuk hal ini. Bagaimana kalau kita sudah tahu benefit dari firman Allah? Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghidupinya? Kita know it dan how can we live it? Bagaimana cara kita menghidupinya? Yang pertama, mari buat komitmen untuk baca Alkitab setiap hari. Siapa di sini yang mau buat komitmen untuk baca Alkitab setiap hari?
Kalau nggak bisa satu pasal, 10 ayat. Kalau nggak bisa 10 ayat, 5 ayat. Kalau masih nggak bisa 5 ayat, 1 ayat deh. Kalau Anda nggak tahu cara dapat Bible plan, banyak tersedia dari aplikasi-aplikasi di handphone Anda. Yang kedua, jangan cuma dibaca. Buat jurnal agar kita bisa baca lagi, bisa lihat lagi, mengingatkan kita lagi. Yang ketiga, jangan cuma dibaca, jangan cuma didengar, tapi dilakukan. Pilih satu hal yang bisa Anda praktekkan sepanjang minggu ini. Latih kebiasaan firman Tuhan agar kehidupan rohani kita makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Amin, saudara. Jadi apa yang kita harus hidupi, kita pelajari, komitmen baca Alkitab setiap hari, buat jurnal ditulis, dan pilih satu hal yang akan kita praktekkan. Saya harap firman Tuhan ini bisa menjadi bekal buat kita, karena kalau kita nggak tahu firman Tuhan, hidup kita bakalan jadi bahan tertawaan iblis. Mari kita bangkit berdiri dan kita siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini.